Nah, selanjutnya ibu-ibu, kita akan belajar merencanakan hutang dengan hati-hati. Sebelumnya, saya akan memutar film dulu ya, Bu. Ya, Bu. Dalam film tersebut akan menceritakan kasus keluarga Ibu Lili. Tolong simak dengan seksama filmnya, karena seperti biasa, di akhir saya akan mengajukan pertanyaan. Untung saja kita punya kartu Jamkesmas ya, Nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah, semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan nggak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500 ribu, udah ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan ibu harus store 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Bu Lili, mana uangnya? 40 ribu. Nah, tadi ditonton ya, Bu, filmnya? Ya, Bu. Nah, saya mau tahu, Bu, masalah keuangan apa yang sedang dialami oleh Ibu Lili? Silahkan Ibu Tuti, gimana, Bu? Tadi Bu Lili ini, Bu, kebingungan perlu uang tapi nggak ada, tabungan juga nggak ada, tapi utang jadinya numpuk gitu, Bu, jadi pusing. Ya, terima kasih Bu Tuti atas jawabannya. Sekarang saya mau ke Ibu Erna. Bu Erna, kalau kata Bu Erna, apa masalah yang sedang dihadapi Ibu Lili? Sama kayak tadi ya, Bu, Ibu Lili bingung buat bayar, buat nembus obat, Bu, soalnya udah nggak punya uang lagi. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Bu Erna atas jawabannya. Ternyata betul ya, Bu. Berdasarkan film tersebut, tadi Ibu Lili terpaksa harus meminjam ya, Bu, karena tidak memiliki tabungan. Sedangkan Ibu Lili juga harus membayar hutang-hutang yang lainnya. Nah, ya Bu, jadi yang bisa kita ambil dari film tersebut, jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berhutang. Hutang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa masalah besar. Nah, untuk lebih jelasnya ya, Bu, perhatikan, Bu, ke flip chart di sini ya, Bu. Ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan sebelum kita meminjam. Ya, Bu? Ya, Bu. Yang pertama ya, Bu, sebelum meminjam kita harus tahu untuk apakah kita meminjam. Untuk apa ya, Bu? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, atau untuk kegiatan yang
produktif. Ibu tahu nggak kegiatan produktifnya seperti apa? Yang menghasilkan uang, Bu. Betul, Ibu Tuti. Kegiatan produktif adalah kegiatan yang menghasilkan uang. Contohnya berdagang ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, hal penting kedua sebelum meminjam adalah apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada ya, Bu, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Aset teh yang seperti apa, Bu? Barang berharga. Oh, barang berharga. Ibu Erna, aset itu seperti apa, Bu? Hewan-hewan ternak, Ibu. Oh, iya, hewan ternaknya bisa dijual ya, Bu? Iya. Nah, iya ya, Bu. Nah, tapi perlu diingat juga, menjual aset harus sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Misal ya, Bu, kita butuh uang 500.000, tapi aset yang kita jual malah 5 juta. Berarti itu sudah melebihi kebutuhan. Nah, yang ketiga, sebelum meminjam, kita harus tahu dulu, Bu, berapa besar kita perlu meminjam. Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah, Bu, berdasarkan jumlah pendapatan. Misalnya, Ibu Tuti pendapatan per bulannya 500.000. Jangan sampai Ibu Tuti harus membayar cicilan juga sebanyak 500.000. Kan harus ada menyisihkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ya, contohnya gini, Ibu Tuti pendapatan 500.000, berarti cicilan yang bisa diambil kira-kira hanya 100.000 rupiah. Nah, kemudian yang keempat, sebelum meminjam, kita harus tahu dulu ya, Bu, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman. Sesuaikan ya, Bu, waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Kan ada ya, Bu, pendapatannya yang tetap atau tidak tetap. Ada yang musiman atau yang tidak. Nah, yang kelima, sebelum meminjam, kita harus tahu, Bu, kemanakah kita dapat meminjam. Ibu bisa nih bandingkan dulu tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Nah, untuk memperjelas pertimbangan kita sebelum meminjam, ibu-ibu bisa dilihat juga informasi tersebut di brosur halaman 10, Ibu. Ada kan brosurnya ya, Bu? Ada. Nanti bisa dibaca ya, Bu? Ya, Bu. Nah, selanjutnya kita akan latihan, Ibu. Sudah siap? Sudah. Masih semangat nggak ini tuh? Masih. Kita tepuk semangat dulu ya, Bu. Siap, Bu? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Asik ya, Bu, masih pada semangat. Nah, selanjutnya kita akan latihan. Coba, Bu, buka buku pintarnya. Halaman 62. Sudah ketemu, Ibu? Halaman berapa, Bu? 62, Bu Erna. Ya, sudah. Sudah ya? Ibu Tuti gimana? Sudah ketemu? Sudah, Bu. Oh, sudah. Nah, di situ ada lembar cerita 2A ya, Bu? Ya, Bu. Menghitung mahal murahnya hutang ya, Bu. Ada yang mau bantu saya bacakan nggak, Bu? Mau, Bu. Oh, silahkan Ibu Tuti. Yang mana, Bu? Lembar cerita 2A, Bu. Oh iya. Suatu hari, anak Bu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah.
Ibu Lili membutuhkan uang Rp500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Terima kasih ya Ibu Tuti sudah mau membacakan. Nah, ibu-ibu, coba setelah menyimak cerita tersebut, apakah Ibu Lili boleh mengambil pinjaman, Bu? Boleh, Bu. Ya, betul Ibu. Bu Lili boleh berhutang ya, karena akan digunakan untuk kebutuhan, yaitu bayar biaya rumah sakit Agus. Nah, ibu-ibu, selanjutnya kita akan latihan lagi ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu-ibu kan masih di kelompoknya masing-masing ya. Nah, saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan lanjutan cerita dari lembar 2A, Ibu. Oh ya, Ada ya, Bu? ada, Bu. Nah, kelompok 1 mana, Bu? Ini, Bu. Ya, untuk kelompok 1, bacakan cerita nomor 1, Bu. Silakan, Ibu. Yang Ibu Lili datang ke Bank Pasar, Bu. Iya, Ibu Siti, betul. Silakan, Bu Siti. Nomor 1, Ibu Lili datang ke Bank Pasar. Menurut petugas di sana, ia bisa meminjam uang, namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 50.000 per bulan, ditambah bunga 10.000 per bulan. Selain itu, ia harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Ia tidak punya keduanya. Ya, Ibu Siti, terima kasih sudah membacakan. Sekarang kelompok 2 mana, Bu? Kelompok 2. Oh, iya, Bu. Ya, Ibu Erna, silakan dibacakan, Bu Erna. Nomor 2, Iya, Bu. Ibu Lili bertanya kepada koperasi simpan pinjam di desa. Petugas koperasi mengatakan bahwa dengan pinjaman tersebut ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian, pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut. Ya, Ibu Erna, terima kasih ya sudah membacakan ceritanya. Coba ini mana kelompok 3? Saya, Bu. Oh iya, Ibu Tuti. Bu Tuti, coba bacakan ya cerita nomor 3. Ya, Bu. Nomor 3. Ibu Lili bertanya pada salah seorang tetangganya yang biasa meminjamkan uang. Ia bisa diberikan pinjaman tanpa jaminan. Untuk pinjaman Rp500.000, ia hanya akan menerima uang Rp450.000. Kemudian, ia harus mencicil pengembaliannya sebesar Rp30.000 per minggu selama 20 minggu. Ya, terima kasih ya Ibu Tuti sudah mau membacakan ceritanya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4, Ibu. Ibu Isah, silahkan Bu Isah. Nomor 4. Ibu Lili bertanya pada kelompok arisan yang diikutinya. Untuk dapat meminjam, Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak mencukupi, namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili bisa meminjam Rp500.000 untuk kebutuhan daruratnya tersebut. Untuk itu, ia harus mengembalikan sebesar Rp550.000 dalam tempo 4 bulan. Ya, terima kasih untuk Ibu Isah. Ini ya Bu, jadi begini, untuk masing-masing pinjaman yang ditawarkan ya Bu, tuliskan Bu. Pertama, tuliskan syarat. Syarat itu bisa meliputi kondisi atau kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi. Kedua, lama pengembaliannya. Berapa hari, berapa minggu, bulan, atau tahun pinjaman harus dilunasi.
Ketiga, total pengembalian. Jumlah uang yang harus dibayarkan kembali, termasuk biaya administrasi dan bunga pinjaman. Nah, silahkan Bu berdiskusi ya dengan kelompoknya. Tuliskan hasil diskusi di kertas yang tadi ya Bu. Sudah ada kan kertasnya? Ada Bu. Nah, jangan lupa Bu, tulis nama kelompoknya. Saya kasih waktu 10 menit, cukup Bu? Cukup Bu. Nah, nanti ya kalau misalnya sudah selesai diskusi, sudah ditulis, nanti jangan lupa Bu, ditempel di tembok. Ya, silakan Bu, saya beri waktu 10 menit untuk diskusi. Sudah Bu? Sudah Bu. Nah, sekarang boleh deh Ibu Siti silakan ditempel hasil diskusinya dari kelompok 1 ya Bu. Iya, di depan Bu. Iya Bu, nih silakan Bu, Bu Siti dari kelompok 1. Di sebelah mana Bu? Di sini Bu boleh, nah agak di pojok sini Bu. ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Siti. Nah, selanjutnya kelompok 2 Ibu Erna, silahkan ditempel Bu. Siap Bu. Di depan juga Bu. Iya betul Bu Erna, silahkan. Pinggirnya ya Bu, pinggir kelompok 1. Siap, siap. Sini ya Bu. Iya sip. Bagus ya Bu tulisannya, Iya. tulisan sambung. Iya, terima Bu kasih Erna. Bu. Nah, selanjutnya saya minta Ibu Tuti dari kelompok 3. Boleh Siap, di sini Bu. Bu. Silakan Bu Tuti di situ Bu, sebelah kelompok 2. Terima kasih Bu Tuti. Sama Bu. Berarti sekarang satu kelompok lagi ya, kelompok 4. Tadi tuh ketua kelompoknya Ibu Isa. Bu Isa sudah selesai kan Bu? Sudah Bu. Ya, silahkan Bu, boleh ditempel juga. Nah, cukup ya Bu, boleh Bu di bawah kelompok 3 aja, nggak apa-apa. Ya, terima kasih ya untuk Ibu Isa. Sudah ditempel semua ya Bu hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita cek bareng-bareng ya Bu. Ya Bu. Apakah sudah betul nih latihannya? Kita mulai cek bareng-bareng dari kelompok 1 ya Bu. Ya Bu. Masih ingat nggak cerita yang tadi sebelumnya di lembar cerita 2A? Masih ya Bu? Masih Bu. Nah, sip. Kita cek ya Bu. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Kalau menurut kelompok 1, syaratnya itu adalah sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Coba Ibu ingat-ingat dari cerita yang tadi, betul apa betul Bu? Betul Bu. Oh betul, berarti kelompok 1 syaratnya sudah betul. Sekarang lama pengembaliannya ya Bu. Menurut kelompok 1, lama pengembaliannya tuh 10 bulan. Betul Bu, 10 bulan? Betul. Betul lagi ya jawaban kelompok 1. Sekarang ke total pengembaliannya Bu. Menurut hasil diskusi kelompok 1, total pengembaliannya adalah 50.000. Ya Bu, pengembaliannya ya, pengembalian betul, Bu. pinjamannya. Ditambah bunganya Bu, ini 10.000 per bulan. Jadi, nah dikali 10 bulan ya Bu. Ya. 50.000 ditambah 10.000.
Rp60.000 ya Bu. Dikalikan lama pengembaliannya 10 bulan. Jadi hasil akhirnya 600.000. Gimana Bu? Betul? Betul. Betul juga. Nah, Ibu, ternyata jawaban kelompok 1 sudah betul semua. Kita beri tepuk hebat dulu ya, Bu. Ya Bu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, sekarang kita cek kelompok 2. Kelompok 2 ketuanya Bu Erna ya, Bu? Ya Bu. Nah, menurut hasil diskusi dari kelompok 2, syarat yang diperlukan adalah anggota koperasi yang memiliki simpanan. Betul, Bu? Betul. Betul ya. Nah, kemudian menurut kelompok 2, lama pengembaliannya adalah 12 bulan. Betul, Bu? Betul. Betul juga. Nah, kemudian total pengembaliannya ya Bu. Nah, harus mengembalikan sebesar 45.000 dikali selama 12 bulan. Jadi totalnya 540.000. Betul Bu? Sesuai? Betul. Oh, betul. Nah, kelompok 2 terima kasih juga, jawabannya sudah benar. Kita kasih tepuk hebat lagi ya Bu. Ya Bu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, kita ke kelompok 3 nih Bu. Menurut kelompok 3 syarat tidak ada. Betul? Betul. Coba saya cek. Oh iya, betul Bu. Kemudian lama pengembalian 20 minggu. Betul? Betul. Iya. Oh iya, betul Bu. Saya cek. Nah, kemudian total pengembalian menurut kelompok 3, biaya awal ditambah total cicilan sama dengan 50.000. Ditambah harus mencicil pengembaliannya 30.000 ditambah harus mencicil pengembaliannya ya Bu, 30.000 dikali 20 minggu. Hasilnya 50.000 ditambah 600.000 sama dengan 650.000 rupiah. Ini nih hasil kata kelompok 3. Coba kita cek Bu, apa sudah betul? Betul. Oh iya, betul juga. Ya, kita kasih tepuk hebat juga ya Bu buat kelompok 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Satu kelompok lagi nih yang belum kita bahas ya hasil diskusinya dari kelompok 4. Kata kelompok 4 nih Bu, syaratnya memiliki tabungan. Apa betul Bu? Coba kita lihat Bu. Betul nggak Bu? Betul. Coba saya cek. Oh iya, betul Bu. Syaratnya memiliki tabungan. Sekarang lama pengembaliannya Bu. Menurut kelompok 4, temponya 4 bulan nih. Kita cek nih Bu, benar nggak Bu? Betul. Betul. Oh iya, betul Bu. Sekarang total pengembaliannya ya Bu. Total pengembaliannya menurut cerita nomor 4 yaitu 550.000. Coba Bu lihat. Betul Bu? Betul Bu. Betul Bu. Oh iya, betul Ibu. Kelompok 4 jawabannya betul semua juga. Kita kasih tepuk hebat ya Bu. Ya Bu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, semua jawaban betul semua ya Bu. Ya. Nah, ibu-ibu, kalau misalnya saya bilang halo, ibu bilang hai. Kalau saya bilang hai, ibu bilang halo. Hai ibu-ibu. Halo. Halo ibu-ibu. Hai. Nah, sekarang kita diskusi lagi ya Bu sama Ya, Bu. teman sekelompoknya. Ya. Dari 4 tempat meminjam, sebaiknya Ibu Lili berhutang kemana Bu? Kemana ya Bu? Kemana ya? Ke
ke koperasi, Bu. Ibu Tuti menjawab ke koperasi ya. Terima kasih atas jawabannya. Ibu-ibu, perlu diingat, tempat yang harus dipilih adalah pinjaman dengan total pengembalian terkecil. Ya, benar ya jawabannya Bu Tuti, koperasi. Namun, kita lihat ya. Menurut ibu-ibu, Ibu Lili memenuhi syarat atau tidak, Bu, kalau ke koperasi? Tidak, Oh, Bu. tidak, Bu ya, karena Ibu Lili kan belum jadi anggota, Bu. Iya, betul ya, Bu. Ibu Lili tidak memenuhi syarat yang diminta karena belum menjadi anggota koperasi. Kira-kira nih, Bu, Ibu Lili harus beralih kemana, Bu? Pinjaman dengan total pengembalian terkecil berikutnya. Coba Ibu Erna. Ke arisan, Bu. Kelompok arisan ya, Bu? Iya ya, Bu. Sebetulnya kelompok arisan dari segi persyaratan Ibu Lili tidak memenuhi juga ya, Bu. Soalnya jumlah tabungan Ibu Lili di arisan tersebut belum mencukupi. Tapi atas kebaikan anggota arisan, akhirnya Ibu Lili bisa memperoleh pinjaman. Nah, ibu-ibu, pinjaman harus disesuaikan dengan jumlah dan pola pendapatan kita. Sebagai contoh ya, Bu, dalam kasus Ibu Lili, ia dapat mengambil pinjaman dengan sistem pengembalian tempo 4 bulan. Karena selama masa itu, ia bisa mengumpulkan uang dari upah Pak Rusli. Dan upahnya bekerja selama musim panen ini. Apakah sudah paham, Bu, merencanakan hutang dengan hati-hati? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, baiklah. Selanjutnya kita akan belajar memilih tempat meminjam.